Beberapa hari terakhir ini kita disibukkan dengan berita tentang penyerang Israel terhadap Palestina. Dan pada hari Jumat, tanggal 21 Mei tahun 2021, Israel melakukan gencatan senjata. Mereka bersepakat untuk berdamai dengan orang-orang Palestina, yaitu pejuang Hamas, sehingga mereka tidak mau lagi menyerang. Tapi, baru saja satu hari, tanggal 22 Mei di tahun 2021, Israel kembali menyerang Palestina. Mereka berkhianat terhadap janji mereka. Mereka berkhianat terhadap kesepakatan yang telah mereka lakukan. Tapi teman-teman semua, saya sih nggak heran dengan Yahudi yang mereka melanggar perjanjian. Kenapa? Karena memang sejatinya dari dulu orang Yahudi itu memang sering sekali melanggar perjanjian. Bahkan di masa Rasulullah SAW pun, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, lalu Rasulullah tinggal di Madinah dan membuat sebuah piagam Madinah, yang mana orang-orang Yahudi yang ada di Madinah pada waktu itu bersepakat untuk siap bekerja sama dalam membangun negara, tidak membuat kericuhan, ya, saling menjaga, dan mereka mengikuti perintah yang disebutkan dalam piagam Madinah itu. Pada waktu itu orang-orang Yahudi itu ada 3 kabilah besar, yaitu dari Bani Kainuko, Bani Nadir, dan Bani Quraizo. Awalnya mereka tetap bersepakat untuk menjalankan butir-butir dari piagam Madinah. Tapi setelah Perang Badar, tepatnya pada tahun 2 Hijriah, Bani Kainuko sudah mulai menunjukkan bahwasanya mereka berkhianat. Sehingga pada suatu hari ada orang muslim, ya, muslimah, ya, seorang akhwat. Dia sedang di pasar Bani Kainuko, pasar Yahudi Bani Kainuko, dan akhirnya pakaiannya itu ditarik, disangkutin oleh orang Yahudi, lalu ketika dia pergi dari tempat tersebut, akhirnya pakaiannya tersingkap, nampak auratnya, lalu dijadikan bahan tertawaan. Dan akhirnya akhwat ini pun menyampaikan berita itu kepada Rasulullah SAW. Dan pada waktu akhwat itu diserang, ada seorang muslim yang berusaha untuk membantu akhwat tersebut, akhirnya nanti meninggal dunia. Dan akhirnya itulah yang menyebabkan Rasulullah geram karena Yahudi ini melanggar perjanjian. Akhirnya apa? Kaum muslimin pun berangkat menuju perkampungan Bani Kainuko, dan akhirnya mereka pun dikepung selama beberapa hari, dan akhirnya mereka pun diusir dari Madinah. Jadi tinggal 2 Bani lagi, yaitu Bani Nadir dan Bani Quraizo. Itu pun nggak lama teman-teman semua. Di tahun 4 Hijriah, Bani Nadir itu menampakkan pengkhianatan mereka. Yani pada suatu hari ketika Rasulullah SAW berada di perkampungan mereka, ketika Rasulullah sedang duduk di sebuah tempat, mereka ternyata menyiapkan batu yang besar untuk ditimpakan ke Rasulullah SAW yang sedang berada di bawah. Tapi tidak terjadi karena Rasulullah sudah mengetahui rencana mereka. Lalu Rasulullah pun pulang kembali ke Madinah, lalu mengumpulkan para sahabat untuk bisa mengepung Bani Nadir, dan akhirnya mereka pun terkepung selama beberapa hari dikepung, dan akhirnya mereka terusir dari Madinah. Tinggal satu lagi, Bani Quraizo, dan itu pun nggak lama teman-teman. 1 tahun kemudian, di tahun 5 Hijriah, tepatnya ketika perang Khandaq, ya, perang Ahzab. Pada waktu itu 10.000 pasukan yang berkumpul dari orang-orang Quraisy, Bani Ghatafan, dan lain sebagainya berkumpul untuk menyerang Madinah, kaum muslimin yang ada pada waktu itu. Dan ketika orang-orang kafir Quraisy ini tidak sanggup lagi untuk menyerang Madinah karena dihalangi oleh parit, akhirnya mereka melakukan lobby kepada Bani Quraizo yang pada itu ada di Madinah. Dan ternyata Bani Quraizo menyetujui, mereka siap untuk menyerang kaum muslimin dari dalam. Dan akhirnya Bani Quraizo itu berkhianat kepada Rasulullah SAW, menyerang kaum muslimin yang ada di dalam. Dan ternyata mereka tetap tidak bisa melakukan hal itu. Kaum muslimin begitu tangguh, bahkan bibi Rasulullah SAW, Sofiyah, berhasil membunuh salah satu orang yang dari Bani Quraizo itu. Dan akhirnya pasukan Ahzab tadi menyerah, kalah karena diberikan angin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mereka pun meninggalkan medan perang. Tapi setelah itu Rasulullah tentu memikirkan bagaimana Bani Quraizo ini. Ketika Rasulullah SAW berhenti setelah selesai perang, baru saja Rasulullah mau istirahat, datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan kamu berhenti dulu. Para malaikat masih megang senjata tuh, kok kamu sudah istirahat dulu? Ayo langsung berangkat ke Bani Quraizo. Maka belum waktu asar, ya, waktu itu selesai perang pada waktu zuhur, belum asar masuk, maka Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk berangkat ke Bani Quraizo. Kenapa? Karena mereka berkhianat.
Dan akhirnya mereka pun dikepung, dan akhirnya mereka pun nanti dipenggal lehernya karena mereka berkhianat di saat perang. Jadi memang tabiatnya mereka itu melanggar perjanjian. Maka oleh karena itu ketika kita membuat sebuah perjanjian dengan orang Yahudi, nggak usah terlalu percaya. Kita harus tetap waspada. Boleh kita percaya tapi tetap waspada. Nah, kita khawatirkan ini ada kaum muslimin, kalau kita berjanji kepada dia malah berkhianat. Wah, ini jangan-jangan dapat pemikiran orang Yahudi nih. Ya, maka nauzubillah min zalik. Ya, ketika kita berjanji, maka kita harus tetap tepati janji itu. Tapi ada yang lebih berbahaya daripada orang Yahudi nih, ya. Para pengkhianat kita tentu kita tidak maulah, kita tidak ingin dengan mereka. Tapi ada yang lebih berbahaya daripada pengkhianat. Siapakah mereka? Kaum munafik. Kaum munafik ini lebih berbahaya, teman-teman semua. Kenapa? Karena dia muslim. Dia Islam dan dia menjadikan syahadat itu sebagai benteng untuk bisa ketika ada dia mencaci kaum muslimin, maka dia mengatakan saya Islam. Nah, jadi yang paling berbahaya itulah kaum munafik. Mungkin teman-teman semua di negeri kita sering melihat ya, ada orang munafik, dia ngaku Islam tapi ternyata justru menyudutkan Islam. Nah, justru dialah musuh yang sebenarnya, kaum munafik. Pada waktu itu di Madinah dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Dia tetap memberikan sebuah permusuhan kepada Islam, tapi dia mengatakan saya Islam. Maka Rasulullah dan para sahabat tidak ada yang membunuh dia. Nah, ini yang berbahaya. Maka oleh karena itu jangan jadi orang munafik. Dan juga jangan jadi orang pengkhianat. Jadi intinya apa? Ya, berjanji tapi kita tetap waspada. Siapkan rencana plan B. Ketika plan A mereka gagal, maka kita sudah siap plan B yang nanti kita akan segera luncur. Oke, terima kasih.